Anies baru akan pidato pada pukul 4.30. Belum juga Anies pidato, orang-orang meninggalkan lokasi atau ngacir. Anies belum tebar pesona, orang-orang udah pada kabur. Pendukung Anies pasti bilang mereka pulang karena stadion sudah penuh dan tidak dapat tempat duduk. Ada juga yang bilang mereka bukan ngacir, tapi istirahat sebentar lalu balik lagi. Intinya ada banyak pembelaan lah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Apel siaga perubahan yang digelar Nasdem memang sudah selesai. Tidak ada yang spesial, Anies juga biasa saja, tidak bercerita tentang sesuatu yang wah atau heboh. Biasa aja deh pokoknya, tapi ada satu cerita yang menarik. Di satu media diberitakan bahwa banyak simpatisan dan relawan Nasdem yang terlihat meninggalkan area GBK. Dari pantauan media, mereka mulai keluar dari tribun GBK sekitar pukul 4 lewat. Akibatnya, tribun penonton GBK kelihatan tidak begitu ramai. Saat itu, apel siaga perubahan baru saja akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Nasdem. Yang paling rugi adalah Anies. Anies baru akan pidato pada pukul 4.30. Belum juga Anies pidato, orang-orang meninggalkan lokasi atau ngacir. Anies belum tebar pesona, orang-orang udah pada kabur. Pendukung Anies pasti bilang mereka pulang karena stadion sudah penuh dan tidak dapat tempat duduk. Ada juga yang bilang mereka bukan ngacir, tapi istirahat sebentar lalu balik lagi. Intinya ada banyak pembelaan lah. Tapi memang ada banyak rombongan simpatisan yang meninggalkan area GBK dengan bus pariwisata yang menunggu di sekitar kawasan tersebut. Salah satu yang berhasil ditanyai mengatakan dia sudah datang dari pagi dan ikut rombongan lain pulang. Ini sungguh sangat tidak menghargai Anies. Padahal Anies mau berpidato. Mungkin dia sudah menyiapkan bahan pidato yang manis dan penuh janji bombastis. Anies seperti tidak dipedulikan. Mungkin mereka sudah capek menunggu dari pagi, atau mungkin sudah dapat apa yang mereka inginkan dan pulang. Untuk apa lagi menunggu lebih lama? Mungkin mereka memang dari awal tidak peduli dengan Anies. Mungkin karena ada iming-iming tertentu. Di foto yang beredar, terlihat sebagian dari mereka membawa kantong plastik yang isinya entah apa, kalian tebak sendiri deh. Tapi pemandangan seperti ini bukan hal yang aneh. Anies itu bukan magnet yang hebat dan bisa menarik banyak orang datang untuk menontonnya. Bedakan dengan Jokowi yang di mana-mana selalu dikelilingi rakyat yang menjerit, teriak, bahkan banyak yang histeris sampai menangis. Menurut saya, koordinator acaranya salah strategi. Mungkin harusnya ada door prize yang mewah berhubung acaranya di GBK. Acara di stadion besar, door prize juga harus bergengsi. Jangan cuma seperangkat alat masak. Setidaknya minimal hadiah mobil mewah atau hadiah jalan-jalan keliling dunia di 5 benua dengan jalan kaki. Dijamin peserta acara bakal betah dan menunggu sampai acara selesai. Apalagi kalau mereka bikin acara di JIS, ini bakal lebih dramatis dan tidak terlupakan. Di beberapa wilayah yang didatangi Anies saat safari politik, banyak foto selebaran dengan iming-iming hadiah yang luar biasa. Tujuannya sudah pasti membuat masyarakat berbondong-bondong datang mendengarkan apa yang mau dikatakan Anies. Ramai karena ada udang di balik batu. Rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat. Kalau tidak ada iming-iming, sudah pasti tidak mau datang. Acara tidak ramai, Anies pasti malu. Ada kulkas, TV, motor, mobil, bahkan paket umroh. Yang datang pastinya adalah orang-orang yang mengincar hadiah, bukan mau ketemu Anies. Ngapain juga ketemu Anies? Bagusan tiduran di rumah dan nonton TV. Selain itu,
Ada lagi satu video yang pernah beredar di media sosial, yang mana salah satu warga di Lampung Tengah mendatangi acara Anies karena mau mendapatkan door prize. Di video itu, dia terang-terangan mengaku belum tentu dia bakal memilih Anies di Pilpres 2024 nanti. Sakitnya tuh luar biasa, dilepehin hanya karena ada hadiah. Ada juga video Anies naik ke dalam pesawat. Saya sudah lupa terbang kemana. Anies masuk belakangan. Di videoin dari belakang entah oleh siapa. Penumpang pesawat kelihatan cuek dan tidak peduli dengan Anies. Anies kayak orang biasa yang tidak dikenal. Makanya ada yang bilang, kalau ada banyak warga yang membludak mengelilingi Anies, itu tandanya ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu, itu artinya Anies tidak dikenal orang sekitar. Ada juga foto-foto safari Anies yang diambil dari berbagai sudut. Ada yang kelihatan ramai, warga membludak, tapi begitu difoto dari atas, jumlahnya sebenarnya tidak seberapa. Ini cuma trik kamera supaya foto yang diambil kelihatan ramai. Aslinya tidak seperti itu. Ada banyak video-video di mana Anies tidak terlalu membuat orang di sekitarnya antusias. Warga seolah tidak peduli dengan Anies. Ada Anies ya udah, biasa aja. Beda dengan Jokowi yang pasti mengundang kehebohan. Jadi, kalau ada banyak orang pulang duluan sebelum Anies pidato di acara apel siaga perubahan, ya wajar-wajar aja. Anies itu siapa? Bukan siapa-siapa. Dia hanya capres yang kebetulan beruntung mau diusung Nasdem, yang saat ini sedang putus asa dengan masa depan partainya. Kalau bukan karena Nasdem, Anies sekarang pasti duduk santai di rumah dan menjadi pengangguran. Saya yakin sebagian yang datang ke acara itu tidak peduli dengan Anies. Mungkin sebagian dari mereka datang bukan karena Anies, tapi karena hal lain. Sungguh sangat disayangkan, Nasdem udah capek-capek booking GBK, jadwal bentrok dengan Persija yang terpaksa pindah ke stadion lain, Anies tidak bisa memamerkan stadion JIS, pendukung Persija ada yang kecewa, belum sempat pidato, udah ada yang pulang duluan. Di satu survei, Anies disebut tidak bisa menang, tidak peduli siapa cawapresnya. Makanya sangat wajar warga harus diiming-imingi sesuatu supaya mau datang. Dari awal warga tidak antusias. Anies mau jualan janji apapun paling cuma secuil yang percaya. Sisanya udah enggak percaya. Mereka udah kapok. Entah itu sudah mengalami sendiri saat dibohongi pakai janji manis atau mendengar dari pengalaman orang lain. Jadi kesimpulannya, begitulah kalau orang yang tidak bermutu dipaksakan untuk menjadi calon presiden. Semua kelihatan maksa dan palsu. Yang datang menonton belum tentu komitmen mendukung 100%. Bisa jadi karena ada udang di balik batu. Acara rame belum tentu rame beneran. Semuanya bisa diatur. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.